Oke, kita langsung aja nih, kita mau bedah materi yang Anda kirim, contoh-contoh pertanyaan dan jawaban buat wawancara berbasis kompetensi. Atau CBI, ya, Competency Based Interview. Penting banget nih kalau Anda lagi siap-siap wawancara. Jadi, misi kita kali ini, kita mau coba urai gitu ya, inti dari beberapa kompetensi kunci. Ada kepemimpinan, terus pemecahan masalah, sama kemampuan beradaptasi. Kita lihat contoh-contohnya langsung, dan kita bakal fokus banget sama metode STAR itu loh. Situation, Task, Action, Result. Gimana cara pakai metode ini biar jawaban kita tuh efektif gitu. Biar Anda lebih siap, lebih pede. Betul, betul. Dan yang penting lagi nih, kita mau lihat gimana jawaban-jawaban ini tuh bukan cuma cerita kosong ya, tapi benar-benar buktian kemampuan Anda. Kita coba cari polanya lah, jawaban yang beneran klik, yang runjukin kompetensi, bukan sekedar ngaku-ngaku bisa. Fokusnya di demonstrasi kemampuannya itu. Sip, oke. Kita mulai dari yang pertama ya. Kompetensi kepemimpinan. Pertanyaan dari materi Anda kan gini. Ceritain dong pengalaman Anda pas mimpin tim. Tantangannya apa aja? Terus gimana Anda ngadepinnya? Nah, contoh yang pertama ini gimana nunjukin kompetensinya pakai STAR? Oke, jadi contoh pertama itu kan soal proyek 6 minggu ya, timnya lintas departemen gitu. Langsung ke intinya, situasinya kan lumayan kompleks tuh. Tugasnya jelas, harus sinergi, capai target. Nah, aksinya ini nih yang kunci. Kandidatnya nggak diam aja. Dia lihat ada masalah komunikasi, prioritas nggak jelas, terus dia ambil tindakan, ngadain daily stand up, rapat singkat tiap hari itu loh. Terus dia juga bikin dashboard progres yang visual, sama bagi-bagi peran, jelas gitu siapa ngerjain apa. Ini langkah konkret banget. Nah, iya. Hasilnya juga nggak main-main kan? Bukan cuma selesai, tapi jelas ukurannya. 3 hari lebih cepat, kliennya puas, timnya juga ngerasa solid. Ini nih yang dicari pewawancara biasanya. Dampak yang nyata. Terus, contoh kedua soal anggota tim yang performanya lagi turun itu juga menarik ya. Gimana Anda lihat pendekatan si pemimpin di kasus ini? Nah, ini nunjukin sisi lain dari kepemimpinan ya kan? Nggak melulu soal target, tapi soal orangnya juga. Aksinya itu loh, kayak diskusi personal yang empatik, terus dia kasih fleksibilitas sementara, sama ngatur ulang tugas secara bijak. Itu nunjukin dia matang. Hasilnya, ya performa orang itu membaik dan timnya malah jadi makin kuat. Justru pendekatan personal kayak gini kadang jadi solusi paling efektif loh. Nggak disangka-sangka. Wah, menarik banget ya. Ternyata empati itu jadi kunci juga. Apa pendekatan yang mirip-mirip gini berlaku juga buat pemecahan masalah? Kan pertanyaannya, ceritain pengalaman Anda ngadepin masalah kompleks dan langkah-langkahnya gimana? Hmm, mungkin ada irisannya ya, tapi fokusnya agak beda sih. Coba lihat contoh yang error sistem absensi itu. Aksinya kelihatan banget terstruktur. Pertama, dia bentuk tim kecil buat analisis, terus koordinasi sama vendor IT, dan yang penting juga, dia mikirin solusi sementara, kayak konfirmasi manual dulu, terus direkap. Ini nunjukin dia bisa analisis, tapi juga pragmatis gitu. Masalah diurus, tapi kerjaan tetap jalan. Terus ada contoh kedua yang menurut saya lumayan berani nih. Salah kirim email blast internal. Wah, ini kan banyak orang mungkin bakal panik atau malah nyoba nutupin ya. Tapi aksi di contoh ini, dia jujur lapor ke atasan. Terus cepat-cepat kirim permintaan maaf sama klarifikasi. Plus, evaluasi proses biar nggak keulang lagi. Ini keren sih. Iya, dan poin pentingnya di sini tuh soal akuntabilitas. Ngaku salah secara terbuka, terus nunjukin langkah perbaikan yang jelas, itu bisa ngubah potensi masalah besar jadi nunjukin integritas sama kemampuan problem solving yang proaktif. Justru bisa bangun kepercayaan loh, bukan malah ngerusak. Transparansi tuh dihargai banget biasanya. Masuk akal banget. Oke, sekarang kita geser ke kompetensi terakhir nih dari materi Anda. Kemampuan beradaptasi. Pertanyaannya soal kerja di lingkungan yang sering berubah-ubah. Gimana contoh-contoh ini nunjukinya? Oke, contoh pertama itu kan kerja di startup ya, yang strukturnya dinamis banget, sampai pindah-pindah divisi segala. Coba perhatiin aksinya, dia proaktif banget. Bukan cuma kayak, ya udah ikut aja, tapi dia aktif belajar hal baru, misalnya kebutuhan marketing. Terus dia diskusi sama manajer biar jelas arahnya, ikut pelatihan singkat sama jaga komunikasi terus. Kelihatan ada inisiatifnya di situ. Inisiatif ya kuncinya, bukan pasrah aja. Contoh kedua juga oke banget tuh. Trainer utamanya batal datang H-1 acara. Waduh, situasi genting itu.
Tapi aksinya cepat dan taktis banget kan? Langsung hubungi cadangan, terus dia sesuaikan modulnya jadi darurat, koordinasi ulang logistik, siapin ice breaking juga biar suasana tetap enak. Ini bukan cuma adaptasi biasa, tapi responsif banget pas lagi di bawah tekanan. Tepat. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, kemampuan beradaptasi yang dicari itu bukan cuma soal nerimo aja sama perubahan. Contoh-contoh ini nunjukin gimana kandidat itu ngambil kendali di tengah ketidakpastian. Dia nyari cara biar tetap efektif, ada unsur proaktif, sama resourcefulness. Apa ya, daya akal gitu. Jadi intinya dari semua ini apa nih? Kita lihat ya, gimana kerangka STAR itu ngebantu banget buat nyusun cerita pengalaman kita jadi lebih terstruktur dan kelihatan dampaknya. Fokusnya itu di aksi spesifik yang kita lakuin, sama hasil yang bisa dibuktiin atau dijelasin. Itu yang bikin jawaban kita jadi kuat. Benar sekali. Contoh-contoh di materi Anda ini bagus banget buat jadi model. Jadi kalau Anda latihan wawancara, coba deh pakai STAR secara konsisten. Ini bakal ngebantu banget buat nonjolin kompetensi Anda yang relevan. Ini bukan cuma soal format ada sih, tapi lebih ke cara berpikir untuk nunjukin nilai diri Anda. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungin di rumah. Seberapa sering sih Anda secara sadar gitu ya, ngerefleksiin tantangan kerja sehari-hari pakai kerangka tadi? Situasi, tugas, aksi, hasil. Bahkan waktu nggak lagi siap-siap wawancara. Mungkin ya, kalau kita biasain refleksi terstruktur kayak gini, ini bisa jadi kunci buat ngenalin pola sukses kita sendiri, sekaligus area mana aja yang perlu kita kembangin terus-menerus. Coba direnungkan deh.